Oke, kita lanjut ke antibiotika. Lanjutan dari yang tadi. Sebetulnya apa sih itu antibiotika? Kalau orang bertanya atau kita ingin menjelaskan apa antibiotika, bukanlah sinonimnya kita bilang ini anti kuman, anti bakteri. Bukan itu definisinya. Definisi dari antibiotika, pengertian dari antibiotika adalah suatu obat. Suatu obat yang dibuat dari mikroorganisme, umumnya jamur, yang digunakan untuk menghentikan atau untuk membunuh mikroorganisme lainnya atau membunuh mikroba. Jadi suatu senyawa yang berasal dari mikroorganisme, umumnya dari jamur, yang dibuat secara sintetis atau semi sintetis, yang digunakan untuk membunuh mikroba lainnya. Ini yang disebut dengan antibiotika. Sekarang kita masuk ke penggolongannya. Penggolongan antibiotika yang pertama, berdasarkan struktur beta laktamnya, berdasarkan struktur kimia. Ada antibiotika yang pertama, antibiotika yang berstruktur beta laktam. Kemudian berdasarkan yang tidak beta laktam atau non beta laktam. Jadi berdasarkan struktur kimia. Kemudian berdasarkan toksisitas atau daya bunuh dari antibiotika terhadap bakterinya. Pertama disebut dengan bakteriostatik. Bakteriostatik adalah antibiotika yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri sehingga membatasi penyebaran daripada infeksi. Kemudian berikutnya, antibiotika yang bersifat bakterisid. Dia membunuh bakteri sehingga menghentikan infeksi. Oke, saya mulai dengan menjawab pertanyaan Anda. Banyak pertanyaan masuk melalui chat pribadi atau japri. Tapi dari sekian banyak saya prioritas dulu. Untuk kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat saya, teman saya, dan kebetulan adalah sekarang mahasiswa saya, Bapak Joko. Oke, beliau menanyakan, boleh nggak sih, aman tidak penggunaan antibiotika yang kombinasi? Oke, saya akan coba menjawab. Penggunaan antibiotika tunggal sebetulnya ini sangat dianjurkan untuk infeksi yang spesifik. Karena kenapa? Untuk mengurangi risiko toksisitas. Tapi namun penggunaan kombinasi ini juga diperlukan untuk infeksi-infeksi tertentu. Ya, seperti pengobatan apa contohnya? Pengobatannya adalah seperti pengobatan infeksi pada tuberkulosis atau TBC. Tapi sebetulnya ada 4 alasan penggunaan kombinasi antibiotika yang diperkenankan. Pertama adalah pengobatan infeksi campuran, yaitu infeksi yang disebabkan lebih dari satu jenis mikroba. Apa contohnya? Infeksi pasca bedah abdominal. Kemudian untuk apa lagi kombinasi antibiotika yang kita butuhkan, yang diperkenankan, yang disarankan atau diperbolehkan? Pengobatan awal pada infeksi yang berat yang belum diketahui penyebabnya. Contohnya septisemia, meningitis purulenta. Alasan ketiga, kombinasi antibiotika untuk mendapatkan efek sinergi, untuk mempertinggi efek farmakologisnya. Apa contohnya? Ini ditanyakan oleh teman Anda. Contohnya adalah pengobatan endokarditis, infeksi jaringan otot jantung. Dan yang terakhir, alasan yang diperkenankan atau biasanya digunakan antibiotika secara kombinasi adalah untuk tujuan memperlambat timbulnya resistensi. Anda sudah tahu apa itu resistensi. Jadi ada 4 alasannya untuk pengobatan infeksi campuran, untuk pengobatan awal pada infeksi yang belum diketahui penyebabnya, untuk mendapatkan efek sinergi, dan untuk mempertinggi efek farmakologisnya, dan yang keempat untuk memperlambat timbulnya resistensi. Inilah 4 alasan penggunaan kombinasi antibiotika. Boleh, tapi jika perlu. Terima kasih. Oke, kita lanjut terakhir kuldum kita. Kuliah 2 menit untuk malam ini terakhir. Kita ulang.
ya. Penggolongan antibiotika. Penggolongan antibiotika berdasarkan struktur beta-laktamnya ada dua. Ada yang berstruktur beta-laktam. Ada yang struktur antibiotikanya non-beta-laktam. Kemudian, berdasarkan sifat toksisitas dari antibiotika atau daya racun atau daya bunuh dia terhadap mikroba, itu ada dua. Yang pertama disebut dengan bakteriostatik. Antibiotika yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga nanti akan membatasi penyebaran daripada infeksi. Kemudian yang bersifat bakterisid, di mana antibiotikanya adalah bersifat membunuh bakteri, sehingga akan menghentikan infeksi. Penggolongan antibiotika yang ketiga, berdasarkan spektrumnya, berdasarkan jangkauannya. Yang pertama, ini juga ada dua. Yang pertama, yang berspektrum sempit, di mana antibiotika ini jangkauannya terhadap atau membunuh terhadap mikroba tertentu saja, atau tunggal, atau beberapa jenis bakteri saja. Ini disebut dengan narrow spektrum, berspektrum sempit, disebut dengan narrow spektrum. Kemudian ada antibiotika yang spektrumnya, yang jangkauannya luas. Dia bisa membunuh, dia bisa menjangkau banyak jenis bakteri. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, tadi yang kita sudah bahas, ada 3 tempat. Yang mekanismenya atau mekanisme kerjanya, dia bekerja pada membran sel, di mana pada membran sel ada 3 kerjanya. Pada dinding sel ada 1, dan pada inti sel atau pada DNA yang disebut dengan rekayasa genetika ada 1. Jadi berdasarkan strukturnya ada 2, berdasarkan daya bunuh ada 2, berdasarkan spektrum ada 2, dan berdasarkan mekanisme kerja itu ada 3 tempat. Inilah penggolongan antibiotika. Kita lanjutkan besok. Mau tidur. Oke, kita lanjut tentang kombinasi antibiotika. Kombinasi antibiotika itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Kerugian kombinasi dari obat antibiotika itu adalah apabila dikombinasi akan lebih efektif membunuh mikroorganisme pada penyakit-penyakit tertentu. Seperti misalnya infeksi campuran pada endokarditis, tuberkulosis, meningitis, dan juga infeksi yang disebabkan oleh penyebabnya yang tidak diketahui. Ini keuntungan dari apabila kita menggunakan kombinasi antibiotika. Tapi di samping keuntungan, ada juga kerugian-kerugian apabila kita menggunakan kombinasi obat antibiotika. Apabila dikombinasi, ada beberapa antibiotika. Jika dikombinasi, obat antibiotika ini akan saling mempengaruhi kerja antibiotika tersebut. Kombinasi dibenarkan bila komponen-komponen yang membentuk kombinasi itu selalu dibutuhkan secara bersama. Contoh kombinasi antimikroba atau antibiotika yang lazim atau yang rasional biasanya adalah seperti sulfonamida dengan trimetoprim atau cotrimoxazole. Kemudian sulfadoksin dengan pirimetamin. Kemudian contoh berikutnya yang biasa, asam klavulanat dengan amoksisilin. Dan berikutnya seperti sulbactam dan ampicillin. Jadi penggunaan kombinasi daripada antibiotika tidak selalu menguntungkan. Ada juga kerugian-kerugiannya. Pilihlah, lihat. Kita harus melihat dulu, harus mendiagnosa dulu, harus diperiksa dulu. Perlu nggak dilakukan kombinasi antibiotika? Tidak langsung dilakukan kombinasi.
Oke, ada pertanyaan Ali Sodik. Pertanyaannya begini. Ada seorang pasien menggunakan obat karena tidak sembuh, pengobatannya berulang-ulang. Karena tidak sembuh juga akhirnya diulang lagi, dosisnya ditingkatkan. Teman Anda bertanya, apakah pemakaian obat yang berulang-ulang dengan peningkatan dosis bisa menimbulkan kematian? Saya akan menjawab. Kita mulai dengan ada suatu istilah. Suatu istilah yang menyampaikan atau definisinya atau yang pernah kita kenal dengan atau dengar toleransi. Toleransi adalah suatu peningkatan dosis dari suatu obat, dari peningkatan dosis dari penggunaan suatu obat pada pasien untuk menyembuhkan penyakit yang sama karena tidak sembuh. Kemudian diulang lagi, ditingkatkan dosisnya. Diulang lagi, ditingkatkan dosisnya, diulang lagi. Ini namanya toleransi. Tapi pertanyaannya, apakah toleransi dapat menyebabkan terjadinya kematian? Itu kembali kepada sifat obatnya. Kembali kepada obat apa yang digunakan. Kalau obatnya terakumulasi di ginjal, ya akhirnya gangguan ginjal. Efek samping mungkin bisa terjadi bertambah atau meningkat. Kematian tentu masih jauh. Ada yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah perbedaan resisten dengan toleransi. Sering kita salah kaprah. Sering sekali kita mengucapkan obatnya sudah resisten. Jangan terlalu sering, nanti resisten. Wah, obatnya jangan digunakan lagi, nanti resisten, tanpa melihat dulu obat apa yang digunakan. Ada perbedaan antara toleransi dan resistensi. Toleransi adalah peningkatan dosis dari suatu obat untuk menyembuhkan penyakit yang sama pada pasien. Tapi tidak. Ini definisi daripada resisten. Apa itu resisten? Kita kembali. Tunggu, jangan kemana-mana. Oke, saya sudah sampai di kampus. Kita lanjutkan. Tadi perbedaan resisten dan toleransi. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit resistensi atau resisten. Resisten adalah di mana suatu keadaan di mana tidak mampunya lagi suatu jenis antimikroorganisme, baik itu antibiotika, antivirus, antifungi atau anti jamur, anti amuba atau anti protozoa atau anti cacing atau anti helmintik untuk menghambat pertumbuhan atau untuk membunuh suatu mikroorganisme tertentu. Ini yang disebut dengan resisten. Jadi tidak mampunya lagi suatu anti mikroorganisme, antibiotika atau antivirus membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Ini yang disebut dengan resisten. Kalau seandainya setiap penyakit, setiap penggunaan obat, hati-hati resisten. Hati-hati resisten. Obat yang mana? Kalau analgetika, contoh asam mefenamat, kita bilang resisten. Mikroorganisme yang mana yang kebal, yang tidak mampu dibunuh? Tidak ada. Istilah resistensi hanyalah untuk obat-obat antimikroorganisme atau antibakteri, antivirus, antifungi, antiprotozoa atau anti amuba serta anti cacing. Ini yang dikatakan ini yang dikatakan resistensi. Tidak sama. Obat-obat anti infeksi ini sama, nama lain daripada antimikroorganisme. Obat-obat antimikroorganisme ada berapa macam? Ada antibiotika, ada antivirus, ada antifungi atau anti jamur, ada anti amuba atau anti protozoa, ada anti cacing atau anti helmintik, disebut juga dengan antelmintik. Hanya ini obat-obat anti mikroorganisme atau disebut juga anti infeksi, karena infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang memberikan gejala demam. Ini yang pertama, yang mudah untuk dilihat gejala daripada infeksi, sehingga perlu diberikan obat anti mikroorganisme.
atau antibiotika dan yang lain-lainnya. Saya ke atas.